Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dia memberikan kita sukacita dalam kasih-Nya. Ia memanggil kita. Ia menguduskan kita menjadi umat pilihan-Nya. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Topik minggu kita ialah kuasa Allah nyata dalam ciptaan-Nya. Melaluinya kita dinyatakan bahwa Allah dapat menyatakan diri-Nya kepada setiap manusia dengan berbagai macam cara. Dan semua Ia lakukan agar setiap pribadi mengalami dan menghayati sendiri kasih Allah yang membaharui dan menyelamatkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Muliakanlah namanya yang kudus dengan sorak-sorai. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihannya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari bernyanyi dari Kirim Jemaat 393, 1 dan 3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sebab Dialah yang penolong
penolong kita, dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesesakan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 sesudah Trinitas ini tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan sesuai dengan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bapa, jangan Kau lewati aku walau ku jemaah. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani, aku pun. Pengakuan dosa dan permohonan pernyataan Allah. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita, serta memohon pernyataan dan kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya kepada kuat kuasa-Mu di dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu janganlah biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan akibat gejolak yang terjadi di gereja HKBP Cibinong. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu. Seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa pergumulan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan pergumulan itu terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya kami tetap setia ketika menghadapi pergumulan, supaya kami tidak kalah walaupun pergumulan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap beriman teguh hanya kepadamu. Janganlah hanya kiranya Engkau membiarkan rasa takut menghambat hidup kami. Ya Allah Bapa kami, Engkau tahu bahwa gereja-Mu saat ini juga telah bergumul dan berjuang untuk merampungkan proses pembangunan yang telah kami mulai. Kami memohon supaya Engkau memberikan pernyataan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang meliputi jemaat ini, sehingga pembangunan gereja ini bisa rampung segera. Kami berdoa, baik untuk para pekerja dalam proses pembangunan maupun untuk kebutuhan dana, serta hal yang lainnya. Kami percaya hanya Engkau sajalah yang mencukupi dan menyertai. Dengarlah seruan yang kami sampaikan ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku berduka di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Dengarlah janji Tuhan atas seluruh seruan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jangan engkau pertaruhkan
epistel firman Tuhan epistel bagi kita tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Mari kita membaca secara responsoria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah pekerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah pekerjamu itu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan rohnya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergema. Pengakuan iman rasuli. Malah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Kamis. Asal-asal ururan kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 20 September 2020. Romawi 1, anggota jemaat yang pindah. Keluarga almarhum H.C. Lumbanggaul, Boru Purba, bersama 1 orang anak, register nomor 0219, alamat Perumahan Bumi Sentosa, Blok C3, Jalan Jupiter 2, B nomor 7 RT 3 RW 9, Nanggewer Mekar, Sektor 2. Mereka pindah ke Gereja HKBP Kiwi Pasar Rebo, Jakarta Timur. Romawi 2, keuangan. Uang memasuk Minggu tanggal 13 September 2020 untuk kas jemaat 20.650.000 rupiah. Untuk pembangunan 60.922.000 rupiah. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau percaya dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruh jemaat HKBP Cibinong di 16 sektor, dan juga buat seluruh orang Kristen yang menyaksikan dan ikut beribadah melalui channel HKBP Cibinong. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Beginilah dikatakan di sana. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang,
janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Jahama jotong di hata batak asas dihita takas mangatusi. Lukas 10 ayat 26 1 37. Songon namasa diujuni sinoaki tomatusido sogot diaka arini anak ni jolmai. Na mga minum donasida, manguli jala pabuli hosa, sahat rodiari ha bobongot ni sinoaki tu bagasan parawi. Jadi Roma aik na sumari mga gohon nasida sa luhuna. Songon namasa diaka arini silot, mga minum nasida, manuhor, manggadis, manuan jala pauli bagas. Alay diari halalaw ni silot siyan huta sodom, turum mauda napi dohot barerang siyan gijang. Mga gohon nasida sa luhut na. Songoni mamasa dinasadari, di nagabi patar anak ni jolmay. Ia halak na dibilut pergijang ni jabuna dinasadari jala dijabui ugasanna, unang madia lapi dinamijur ibana. Jala halak na diladang lausongani unang pola muli ibana. Ingot tamuma niolini siloti. Agwa kosama nanaing paduahon hosana. Alaina agwan hosa, ido na pangulu hosa. Budok madihamu, dinasabor ngini, 2 halak masa puduman, nasada do jakononna, nasada nari tulahan. Rak maduda madua perempuan, nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Rak mangulah hauma ma 2 halak, nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Jadi ninna nasida ma mangalusibana. Di dia mai Tuhan gabe didok nasida ma, gabe didok ma tu nasida. Ia disibake laktusido marubbal akka lali. Ima saha na. Beriani Tuhata, topik ini minggu tahun, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Di papatar debata, kuasana marhitena tinopana. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Saya percaya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan kuasanya. Kuasa untuk apa? Penghakiman, yaitu menghakimi orang yang percaya dan tidak percaya. Nah, di dalam perikop ini Yesus memberikan pengajaran sekaligus warning bagi kita sebagai pengikut Yesus. Ada 4 hal atau 4 unsur yang harus kita dalami di sini agar peringatan itu berguna bagi kita. Dulu ketika tsunami di Aceh terjadi, pemerintah Indonesia membuat di setiap lautan yang ada di Indonesia ini
bel peringatan, yaitu peringatan dini tsunami. Artinya kalau ada gelombang di laut, dia akan memancarkan sinyal dan memberitahukan kepada masyarakat banyak supaya mereka cepat-cepat menyingkir dari laut. Tapi apakah itu berguna? Sebenarnya sangat berguna, karena peringatan itu bertujuan dipasang agar kita selamat dan tidak ada yang kena bahaya. Kalau Yesus mengingatkan kita bahwa Dia pasti akan datang, berarti ini sangat berguna demi keselamatan kita. Gambarannya, penjelasan Yesus di sini bukan masalah waktunya secara tepat, tapi gambarannya melalui sinyal-sinyal perilaku manusia. Dan perilaku manusia itu digambarkan dalam dua hal, yaitu peristiwa Nuh pada masa air bah dan peristiwa Lot pada masa hujan belerang di Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Nah, di sini yang saya katakan tadi, ada 4 unsur yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, percepatan dosa. Dosa itu akan berkembang secara cepat dan kebenaran itu akan hilang juga secara cepat. Dan itu yang saya sebutkan percepatan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, kita pelajari dari perilaku manusia pada zaman Nuh dan pada zaman Lot. Kurangnya pemisahan rohani. Kurangnya pemisahan rohani. Apa artinya? Sebenarnya Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus punya jarak dengan orang yang bukan anak Tuhan. Tapi pada masa Nuh itu di Kejadian 6 ayat 4 dijelaskan bahwa manusia itu anak-anak Tuhan kawin-mawin dengan yang bukan anak-anak Tuhan. Jadi orang bisa saja melakukan seperti itu pada zaman sekarang juga. Orang yang percaya menikah dengan orang yang tidak percaya. Padahal itu diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Pengikut Tuhan harus terpisah secara rohani dengan yang bukan pengikut Tuhan. Oleh karena itu di kita orang Kristen dilarang kawin dengan yang bukan seiman. Apa alasannya? Mari kita baca dulu dalam surat Rasul Paulus 2 Korintus 6 ayat 14. Katanya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah seorang dapat bersatu dengan gelap? Nah, kalau Yesus tadi mengatakan anak manusia itu akan kawin-mawin, dan itu yang terjadi pada masa Nuh, kita diperingatkan agar jangan merupakan pasangan antara orang Kristen dan yang bukan Kristen, antara orang beriman dengan tidak beriman. Jadi hamuak kanatoras ingot tamui sotung di luas samu geleng munai mardongan, apalagi pacaran dohot naso saha porsiaut. Mungkin malodo geleng munai madok, tapi kan akan saya tarik dia. Enggak mungkin. Dia akan saya ajari, enggak mungkin. Karena manusia itu bukan kerbau yang dicocok hidungnya, bisa ditarik kemana dia sesukanya. Enggak. Justru ada orang yang ingin menobatkan pasangannya, pacarnya, tapi justru ditobatkan oleh orang lain sehingga dia makin terbawa. Di sini harus kita ingat, perilaku manusia pada akhir zaman, pemisahan rohani akan semakin berkurang.
Orang menganggap biasa saja kawin beda agama. Bahkan di lagu orang Batak saya dengar itu, kawin beda agama. Enna. Ini sudah beda agama nenek. Jangan sampai dibawa itu ke rumah. Membahayakan. Itu peringatan Yesus loh. Jangan sampai ada itu terjadi. Yang kedua, jadi kalau percepatan dosa itu bisa terjadi, dosa itu semakin cepat terjadi karena kurangnya pemisahan rohani. Yang kedua, dosa itu bisa semakin berkembang karena kurangnya standar moral. Sebagai orang Kristen, kita punya standar moral. Kalau misalnya kendaraan yang berjalan di jalan tol diberikan standar kecepatan minimum 60 km. Moral orang Kristen juga diberikan minimumnya. Apa itu? Kalau saya baca di 1 Petrus 1 ayat 16, standar moral orang Kristen dikatakan, hendaklah kamu kudus, karena Tuhan itu adalah kudus. Setiap orang Kristen wajib harus menjaga kekudusannya. Kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan pandangan, kekudusan kata-kata, kekudusan lisan kita. Dosa bisa semakin berkembang dengan cepat kalau kita tidak memiliki standar moral yang benar. Manusia sekarang begitu, tak peduli yang benar atau yang salah. Yang penting bagi manusia sekarang untung. Nah, jadi menipu juga dilakukan. Padahal standar moralnya adalah jangan berbohong, jangan menipu, dan lain-lain. Kenapa dosa itu semakin cepat berkembang? Karena manusia sekarang tidak memiliki standar moral. Apa standar moral keluarga? Standar moral keluarga, kalau sudah menikah, jangan lagi lirik-lirik orang yang lain. Ya kan? So hot. Apa artinya so hot? Ya, so di bagasan hatuau dan hot di bagasan rumah tangga. Itu standar moralnya. Jadi kalau masih ada yang lain-lain, berarti standar moralnya tidak berjalan. Kenapa dosa itu semakin cepat berkembang? Karena standar moral orang Kristen sudah mulai merosot. Yang ketiga, kenapa kok dosa itu bisa bertambah cepat pada zaman Nuh dan pada zaman Lot? Karena kurangnya ketajaman rohani. Kurangnya ketajaman rohani. Emang apakah manusia itu harus punya ketajaman rohani? Wajib. Coba saya mau baca dulu di 2 Korintus 4 ayat 4. Mulai dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa yang akan binasa itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mari kita garis bawahi, dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini juga nyata dalam kehidupan kita sekarang. Dahulu ketika kita masih anak-anak, kita tinggal di kampung, berhadapan dengan orang tua sangat hormat. Bahkan lewat dari depan orang tua harus bilang setabi. Ya kan? Orang tidak berani macam-macam. Ngomong di hadapan orang tua juga anak-anak tidak. Tapi sekarang anak-anak sangat berani. Memaki-maki orang tua juga sangat berani. Karena pikirannya mulai buta. Dia tidak ingat lagi patik palimahon. Coba yang wawancara di televisi, lihat itu, pewawancaranya masih anak-anak, yang diwawancarai orang tua, apa katanya? Bagaimana menurut Anda? Jadi anak-anak bilang Anda kepada orang tua. Kenapa bisa begitu? Ya memang itulah orang yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Dosa itu akan semakin cepat berkembang bila kita tidak lagi melihat standar-standar moral. Bila kita sudah buta dengan standar-standar moral. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Unsur yang pertama tadi percepatan dosa, yaitu kurangnya pemisahan rohani, kurangnya standar moral, dan kurangnya ketajaman rohani. Orang tidak lagi melihat apa yang benar, apa yang salah. Orang tidak lagi mempersoalkan apa yang benar, apa yang salah. Yang dipersoalkan orang, untung enggak saya dengan melakukan itu. Maka bagian yang kedua, bencana yang semakin mendekat. Kata Yesus tadi, banjir sudah mengancam. Perahu sudah selesai. Nuh masih tetap berbicara supaya masuk perahu, tapi orang tidak peduli. Api sudah mulai turun dari sorga. Lot dan istrinya dan kedua orang anaknya sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi orang-orang Sodom masih tetap dalam kesibukannya. Ngapain? Berdagang, jual beli. Ngapain? Berpesta pora, menikahkan dan mengawinkan. Apalagi membangun rumah dan menanam katanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu karena sudah terlalu dilakukan itu secara rutin, dia tidak lagi melihat tanda-tanda zaman bahwa bencana sudah semakin dekat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sibuk dengan kesibukan kita itu sangat bagus. Lebih bagus daripada orang yang tidak sibuk dengan dirinya. Tapi lihat juga zaman ini, lihat juga lingkungan ini, mau kemana ini? Yang kedua, bencana semakin mendekat, penganiayaan akan yang benar semakin merajalela, tapi manusia semakin tidak peduli. Ada saya lihat karikatur seorang anak yang mau tenggelam di air dan mengatakan help, help, tolong, tolong. Ada orang di tepi sungai, bukannya malah menolong, tapi mengambil handphonenya dan memfoto. Orang sudah terancam nyawanya, tapi dia sibuk dengan kameranya. Bukan memberikan pertolongan, tapi malah mau mengabadikan kejadian itu. Demikian juga dengan kebenaran-kebenaran yang sedang digugat oleh manusia sekarang. Kita nyatakan yang benar, inilah pembangunan gereja HKBP Cibinong. Tapi orang tidak peduli. Yang penting bagi mereka, nguntung enggak saya kalau saya ikut di sini? Saya harus di bagian mana ini supaya saya untung dengan kejadian ini? Penganiayaan akan kebenaran sedang terjadi, tapi manusia semakin tidak peduli. Menganggap itu bukan urusan saya. Itu bukan peduli saya. Padahal Yesus sudah mengatakan, barang siapa yang malu menyatakan kebenaran di depan manusia, saya juga akan malu menyaksikan dia di hadapan Bapa saya di sorga. Ketika kita berdiam diri tidak mau menyatakan yang benar, menyaksikan kebenaran Yesus, Yesus juga mengatakan, saya akan berdiam diri, tidak mau menyaksikan di hadapan Bapa saya. Siapa kamu? Kata Yesus. Bencana semakin mendekat. Ini bagian B yang ketiga. Dunia menuju penghakiman, tapi manusia semakin jahat. Dunia menuju penghakiman, Yesus sudah akan datang. Hujan mulai turun dan banjir, tapi manusia masih tetap, itu hujan biasa. Baru setelah mereka mulai tidak bisa lagi bernapas karena sudah tertelan air, baru datang mengetuk-ngetuk pintu perahu Nuh. Nuh, buka dulu perahumu, buka dulu, kami sudah mau mati di sini. Apa yang akan kita lakukan? Apa kata Nuh? Tidak bisa, karena Tuhan yang menutup pintu perahu saya ini dari luar, katanya. Artinya kamu mintalah kepada Tuhan, bukan kepada saya lagi. Dunia menuju penghakiman sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penghakiman itu pasti ada. Dan itu sedang berjalan.
kurangilah melakukan kejahatan. Minimal yang kecil-kecilnya saja. Kurangilah untuk berbohong. Kurangilah untuk mencaci maki orang-orang benar. Kurangilah untuk menyesatkan orang-orang. Penghakiman sedang dimulai. Jangan sampai kamu tidak menerima kehidupan kekal hanya karena kamu tidak bisa mengontrol diri. Kurangi menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kurangi aktivitas, Facebook dan lain-lain. Kalau kamu hanya memberitakan yang benar itu masih bagus. Tapi kalau kamu memberitakan gosip, bahaya. Bencana sudah semakin dekat. Yang ketiga, unsur apa yang diajarkan oleh Yesus melalui perikop yang kita baca tadi? Bahwa Allah aktif melihat semua kejadian yang ada di dunia ini. Mungkin orang-orang di zaman Nuh tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan sedang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh Nuh membuat satu perahu yang besar, Tuhan juga melihat perilaku-perilaku orang jahat di sekitar Nuh. Dan Tuhan melihat akibat dari kejahatan manusia itu. Makanya Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu. Artinya Tuhan ingin menyelamatkan manusia selagi manusia itu mau diselamatkan. Yang kedua, penyelamatan aktif oleh Tuhan. Tuhan merasa kesal dan berusaha mengingatkan dunia ini walau dunia ini tidak percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan kita menjadi bebal. Sekali diucapkan oleh Tuhan, firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kalau dikatakan bahaya itu akan datang, pasti akan datang. Makanya jangan jadi bebal. Sekali diingatkan, ditegur oleh Tuhan, terimalah. Kalau Anda diajak balik arah dari jalanmu yang tidak benar, lakukan saja. Tidak ada sulitnya. Toh apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Persoalannya sekarang, siapa yang bersedia memberitahukan kebenaran Tuhan? Siapa dari kita ini yang masih bersedia memberitahukan peringatan Tuhan? Tuhan memilih Nuh jadi pembicara. Tapi sayangnya 127 tahun Nuh mengabarkan, memanggil orang supaya bertobat. Yang bertobat dan jadi masuk perahu hanya 7 orang. 8 bersama dengan Nuh. 127 tahun berkhotbah tentang pertobatan, yang mau mendengar hanya 7 orang. Kalau setiap ayah atau bapak dari warga jemaat AKBP Cibinong mau mengingatkan anak-anaknya, minimal 1 anaknya mendekat kepada Tuhan, berarti jauh lebih besar dari Nuh. Kalau setiap ibu-ibu warga jemaat AKBP Cibinong mau mengingatkan putrinya bahwa ancaman Tuhan sedang berjalan, saya yakin akan banyak yang masih diselamatkan. Pertanyaannya, siapa dari Anda yang mau memberitakan hukuman Tuhan? Lot juga begitu. Dia adalah pembicara Tuhan dan dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi sayang, selama dia menginjili hanya 3 orang yang selamat. 2 putrinya, 1 Lot. Istrinya juga akhirnya menjadi batu garam. Istrinya lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai hartanya. Itu ketika dia disuruh untuk tidak melihat ke belakang, tapi dia lebih cinta dengan keluarganya, melihat ke belakang. Akhirnya dia juga tidak selamat. Pesan dari khotbah kita ini, bila Anda mengetahui waktunya sudah dekat, apa kira-kira responmu terhadap firman ini?
Bila Tuhan mengingatkan kita, mewarning kita, menasehatkan kita agar keluar dari jalan yang tidak benar, apa responmu? Orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah diperingatkan tapi tidak mau mendengarkan peringatan itu. Kuasa Tuhan akan nyata dan tidak ada yang bisa berbohong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan bahaya yang sedang mengintai kami di depan kami. Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan ketika Tuhan datang kelak. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau diperingatkan oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang, menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan kelak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban yang buat kau berat, salib yang kau ingin menekan berat? Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.